Cerita berlanjut dan akan memperlihatkan ingatan Yu Mingkong yang tengah ditahan di depan publik. Bagaimana putri keempat dari Supreme Immortal Dynasty bisa jadi kultivator demonik? Bahkan memikirkannya saja membuatku takut. Jika tuan mudaku tidak menemukan identitas aslinya saat malam pertama, aku takut bahkan tuan muda akan tidak. Aku bukan. Aku tidak. Kata Yu Mingkong yang menyela perkataan orang-orang sekitarnya. Semua kultivator demonik harus mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Diam. Teriak Gu Changge yang menghentikan mereka. Surga tidak akan mentoleransi kerusakan yang dibawa kultivator demonik. Karena aku dan Yu Mingkong hari ini sudah menikah, aku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Aku sendiri yang akan mengeksekusinya. Changge, kenapa kamu tega sekali? Aku tidak pernah membayangkan jika orang yang paling kucintai adalah kamu, dan kamu juga adalah orang yang akan membunuhku. Lalu Xin memperlihatkan Gu Changge yang menghunuskan pedangnya. Kembali ke masa sekarang, di mana Yu Mingkong yang mengingat kejadian itu pun sangat kesal. Selama 3000 tahun, aku mengorbankan segalanya. Aku bertarung bersama ayahku yang sudah tua untuk mendukungmu membuat dinasti Celestial yang pertama. Aku juga membersihkan namamu sebagai kultivator demonik. Namun yang kuterima atas penderitaanku hanyalah senyuman menghinamu pada malam pernikahan kita. Aku sudah tak percaya lagi padamu. Membodohiku dengan sikapmu yang minta dikasihani, lalu menggunakanku sebagai alatmu. Saat aku mengaku sebagai kultivator demonik, kau membunuhku dengan tanganmu sendiri. Sekarang aku telah lahir kembali, akan kubongkar identitasmu dan mengambil segalanya darimu. Aku akan membuatmu dibuang dari kedua alam dan memberimu hukuman yang lebih kejam dibanding kematian. Gu Changge, kita akan segera bertemu. Lalu Xin beralih ke sebuah kuil milik keluargaku, di mana Gu Changge, Pak Ming, Su Qingge, dan Qiuhan berada di sana. Pak Ming yang tengah membuka gerbang kuil itu pun menjelaskan, kuil ini adalah sebuah jalan yang gunanya hanya untuk mengirim tuan muda kembali ke rumah. Jalan ini bisa menembus alam dan menyeberang ke realm apapun. Menembus alam dan menyeberang ke realm apapun? Keluarga tuan muda sungguh luar biasa, ucap Su Qingge dan Qiuhan setelah mendengar cerita Pak Ming. Tuan muda berasal dari keluarga Chang Sheng. Dia juga merupakan kepala murid dari istana Daoist Deity. Kuil ini bukanlah apa-apa baginya. Kalian harus ingat bahwa di Upper Realm, status tuan muda itu tidak tertandingi. Lalu mereka pun berjalan menaiki tangga. Di saat itulah Gu Changge berpesan pada Pak Ming. Saat kita sampai, urus semua kebutuhan mereka. Pak Ming yang mendengar itu pun menjawab, saya mengerti. Xin beralih lagi ke kediaman keluarga Chang Shenggu di Upper Realm. Para penjaga yang melihat kedatangan tuan muda mereka pun bergegas menyambut dan memberi hormat padanya. Gu Changge yang baru saja tiba langsung pergi menemui ayahnya. Pria ini adalah Gu Lintian, patriark keluarga Chang Shenggu. Melihat anaknya kembali, Gu Lintian pun sangat senang lalu berkata, Changge, apa semuanya berjalan lancar? Saat perjalananmu ke dunia bawah, para patriark keluarga lain diam-diam mengawasi gerakanmu. Kalau begitu para elder itu pasti sudah mendengar kabar bahwa aku membuka segel senjata demonik di dunia bawah dan juga mendengar banyak kultivator yang mengukir patung tentang diriku karena rasa terima kasih mereka atas tindakanku. Kau berhasil? Biarkan ayahmu ini melihat senjata milik mantan Demon Lord. Aku takut kau tidak bisa mengendalikannya secara penuh dengan kultivasimu yang sekarang. Gu Changge yang mendengar itu langsung mengeluarkan demonic halberd dari tangannya. Kelihatannya kau punya metode yang bagus. Kau bisa memunculkannya langsung. Bahkan aku tidak tahu bagaimana cara kau melakukannya. Lumayan, senjata ini sudah menjadi senjata yang memiliki spirit sekuat ini. Sembunyikan, bagaimanapun hanya aku dan ibumu saja
yang tahu mengenai hati iblismu. Sebelum kau menjadi patriark keluarga Chang Sengku, jangan terlalu sering menggunakan senjata ini untuk menghindari kesalahpahaman. Aku mengerti, kataku Changge sambil menyembunyikan demonic halberd. Mereka berdua pun berjalan bersama meninggalkan ruangan. Ibumu sangat merindukanmu. Sekarang kau sudah kembali. Luangkan waktumu untuk mengunjunginya di kuil Celestial Taichu. Baik, ayah. Tak lama lagi Ming Kong akan menemani ayahnya untuk membicarakan pernikahan kalian. Karena kau adalah tunangannya, jangan bersikap terlalu dingin kepadanya seperti yang kau lakukan pada orang lain. Aku ingat dulu kau sering mengeluh bahwa dia tak pantas untukmu, tapi tindakannya beberapa bulan ini sungguh luar biasa. Dia memiliki martabat seperti seorang ratu. Ibumu juga sangat senang dengan Ming Kong. Jika dia bersedia membantu di masa depan, seluruh alam bisa berada di tanganmu. Tunanganku, Yu Ming Kong, dalam ingatanku aku tidak pernah memiliki banyak perasaan untuknya. Ini pasti cinta sebelah tangan. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemampuannya dalam beberapa bulan ini. Apa mungkin dia adalah seorang pemilik keberuntungan yang baru? Untuk seorang penjahat dan seorang pemilik keberuntungan menjadi suami istri, cobaan apa lagi ini? Pikirku Changge setelah mendengar cerita dari ayahnya. Kemudian Sin beralih ke para elder yang tengah bermeditasi di tempat terbuka. Di tengah kegiatan itu mereka juga sedang membahas tentang Ku Changge. Setelah Changge kembali dari dunia bawah, dia mencapai puncak ranah Secret Emperor. Aku takut para jenius dari keluarga lain jadi bukan tandingannya lagi. Kelihatannya kepala keluarga di generasi keempat masih akan jatuh ke tangan keluargaku. Ini rasanya tidak benar. Bagaimanapun apa yang terjadi pada saudara ke-13 itu sungguh menyedihkan. Hampir seluruh anggota keluarganya mati dibunuh. Aku penasaran. Apa tetua itu masih bersembunyi atau dia sudah mati? Aku kasihan pada anak perempuan keluarga itu. Tawis bisiknya dicuri oleh saudara laki-lakinya sendiri. Baru-baru ini aku mendengar, di tanah Abandoned Immortal, anak kecil itu tidak hanya masih hidup dan sehat, bahkan dia berhasil mengembalikan tawis fisiknya dan menampilkan bakat yang hebat. Sin beralih lagi ke tanah Abandoned Immortal. Terlihat seorang wanita muda yang tengah berbicara dengan seseorang yang sedang bersembunyi di balik pohon. Kak Tao Yao, sudah waktunya aku pergi. Seseorang yang bersembunyi itu pun menjawab. Apa kamu yakin? Kultivasimu yang sekarang masih berada di ranah Secret Lord. Mereka yang dari Sovereign Orthodox dan para keturunan Immortal masih jauh lebih kuat darimu. Aku tahu. Tapi keinginanku untuk mencari keluarga leluhurku jauh lebih penting dari segalanya. Setelah mereka diusir oleh pamanku sendiri selama bertahun-tahun, aku takut akan mustahil jika aku ingin mengembalikan kejayaan keluargaku. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena kakakku. Kami berdua pernah sangat dekat, tapi bajingan itu malah mencuri tawis fisik milikku dan pergi meninggalkanku. Aku harus membalas dendam. Xian para mastermu dan aku tidak akan ikut campur dengan balas dendammu. Jadi semua berada di tanganmu kali ini. Aku mengerti Kak Tao Yao. Ini adalah masalahku dan dia. Aku benar-benar berterima kasih atas segalanya. Karena selama ini kakak dan para master telah merawatku dengan baik. Lalu orang yang bersembunyi itu pun memberi Xian sebuah bunga. Bawa ini bersamamu. Benda ini dapat menyelamatkanmu sekali dari kematian. Kalau ada seseorang yang mengenali ini, aku percaya mereka tidak akan mempersulit hidupmu. Kemudian muncul seekor burung menjemput Xian Dia pun segera pamit pergi menaiki burung tersebut. Dan ketika Xian terbang meninggalkan wilayah itu, dia berteriak mengucapkan terima kasih pada para masternya.
Dia juga berjanji akan kembali setelah semua urusannya selesai. Scene beralih pada Pak Ming yang berada di pinggiran prefektur Xiling. Dia ke sana karena telah mendapat tugas dari Gu Changge. Dia pun terbang ke tengah kota lalu bertanya pada orang-orang di sana tentang keberadaan wali kota. Wali kota yang mendengar kedatangan Pak Ming pun bergegas menyambutnya. Dengan segala hormat, ada kebutuhan apa Anda kemari? Sesuai perintah Tuan Muda, aku datang untuk mencari seseorang keturunan dari klanku. Keturunan klanku? Tuanku, ada beberapa orang dari klanku yang tinggal di kota tua Qingxi beberapa tahun lalu. Sebagian dari mereka berada di tingkat kekuatan yang sama dengan Tuan, ucap pelayan wali kota yang menyela perkataan tuannya. Sementara itu di tengah kerumunan, terdapat Xian Er yang dari tadi bersembunyi. Sampai sejauh itukah mereka mengirim seseorang ke sini hanya untuk mencariku? Setelah bertahun-tahun, meskipun saudara laki-lakiku sudah kembali ke April, dengan kehadiran tetua, paman tidak akan bisa berbuat banyak melawan anggota klan lain dalam waktu singkat. Aku baru saja pergi dari dataran kosong itu. Sampai aku mengembalikan kekuatanku, aku tak bisa melawannya. Gu Changge, jika kamu berani menyakiti orang-orangku, akan kubuat kau menjadi abu, kata Xian Er dalam hatinya sambil berjalan pergi. Scene beralih ke Gu Changge di mana dia tengah bertanya pada sistem tentang apakah yang terjadi jika poin keberuntungan miliknya habis. Sistem pun menjelaskan poin keberuntungan itu hanyalah sebuah perumpamaan, karena keberuntungan itu sendiri tak bisa diukur dengan kasat mata. Itu diubah menjadi angka hanya untuk membantu host memahami konsepnya. Host adalah pengecualian yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Bahkan jika poin keberuntungan Anda menghilang, Anda tidak akan terpengaruh apa-apa. Satu-satunya cara untuk meningkatkan poin keberuntungan adalah dengan membunuh atau menaklukkan para pemilik keberuntungan. Setelah melihat penjelasan sistem, Gu Changge pun menyimpulkan kalau poin keberuntungan dan poin takdir bisa dibilang hampir mirip. Dia pun kemudian menyuruh sistem supaya menukarkan 1000 poin keberuntungan dengan poin takdir. Sesaat setelah pertukaran itu, tiba-tiba muncul sebuah energi dari ruangannya. Orang-orang sekitar yang merasakan energi itu pun terkejut. Lalu terlihat di jendela sistem poin takdir Gu Changge naik menjadi 6000. Ranah Secret Emperor benar-benar berbeda dari yang lain. Kekuatanku meningkat pesat, dan kelihatannya aku bisa merasakan setiap makhluk hidup di dunia ini, ucap Gu Changge yang menyadari ranah kultivasinya telah meningkat. Sepertinya tulang Daois ini masih terasa menolak tubuhku. Apa ini karena Xian Er masih hidup? Kelihatannya masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Tunanganku Yu Minggong yang tiba-tiba berubah, dan sepupuku Gu Xian Er yang sangat dicintai para tetua yang juga tulang Daoisnya aku curi. Belum lagi identitas lainku sebagai murid penerus istana Daois Deity. Menjadi penjahat yang sudah ditakdirkan tak mungkin semuanya akan berjalan lancar. Aku sudah menyuruh Pak Ming untuk diam-diam menangani Xian Er dan orang yang membantunya. Tapi itu tak akan cukup untuk menutup mulut para tetua. Aku sudah memiliki talent hebat dan beberapa item. Jadi sudah saatnya aku mempelajari primordial teknik. Kemudian Gu Changge membuka sistem shop. Dia pun membeli sebuah teknik bernama Infinite Immortal Wisdom. Di saat yang sama, sebuah cahaya terang muncul di hadapannya. Para tetua atau elder yang tengah bermeditasi merasakan hal tersebut. Apa Gu Changge mendapatkan sesuatu di lower realm? Bagaimana dia bisa mengkultivasi primordial spiritnya ke level seperti itu? Aku takut tak ada seorang pun di generasinya yang memiliki aura semurni miliknya. Kalau begitu patriark selanjutnya, dan tiba-tiba para tetua mendengar sebuah pesan. Gu Changge mengundang para tetua keluarga untuk hadir di puncak gunung. Mendengar pesan tersebut, para tetua serentak berkata,
sudah dipilih secepat ini. Lalu Xin beralih ke puncak gunung, di mana para tetua dan anggota keluarga berkumpul. Gu Changge yang melihat mereka pun berkata, alasanku mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk menginformasikan satu hal penting. Aku, Gu Changge, percaya bahwa inilah saatnya untuk menentukan penerus posisi patriark. Semua orang pun diam sejenak saat mendengarnya. Lalu salah seorang tetua berkata, Changge, penerus posisi patriark adalah sebuah posisi yang memegang peranan penting dalam keluarga kita. Kita masih harus mendiskusikan ini dengan lebih cermat dan menyeluruh sebelum menentukan keputusannya. Itu benar. Kita butuh waktu untuk mendiskusikan perihal ini. Posisi patriark selanjutnya tidak boleh ditentukan secara sembarangan. Tidak perlu membicarakan hal ini lagi, kata tetua lainnya yang menentang ide Gu Changge. Mendengar respon negatif dari para tetua, dia pun berjalan mendekati mereka. Para tetua sekalian, sepertinya kalian telah salah paham akan sesuatu. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk menginformasikan sesuatu, bukan untuk berdiskusi maupun bertukar pendapat terkait hal ini. Kalau tidak salah, bukankah hal ini juga tertulis di hukum keluarga kita, bahwa posisi patriark selanjutnya ditentukan oleh anggota keluarga terkuat yang ada di generasi tersebut? Karena kalian semua terlihat tidak mau menerimaku sebagai penerus patriark selanjutnya, maka bagaimana jika aku mengalahkan junior kalian satu persatu untuk mendapatkan persetujuan kalian? Lancang sekali. Bahkan jika kekuatanmu jauh melebihi yang lainnya, bagaimana bisa posisi patriark selanjutnya? Jangan bilang hal tersebut tidak membuatku pantas untuk menduduki posisi tersebut. Tetua, kalian harusnya sudah paham bahwa kekuatan adalah representasi karakter terbaik di dunia ini. Karena aku lebih kuat dari juniormu, tentu saja itu membuatku jauh lebih pantas dan lebih berkarakter dari mereka. Bukankah benar begitu? Kata Gu Changge yang menyela perkataan tetua. Salah seorang junior yang mendengar itu pun marah. Kau arogan hanya karena kau memiliki ayah yang hebat. Siapapun jika terlahir dalam situasi dan kondisi yang sama sepertimu juga akan sekuat dirimu. Gu Chensing, putra dari paman keempat kan? Benar. Terus kenapa? Aku suka perkataanmu. Aku tahu kalian semua iri karena aku memiliki seorang ayah yang hebat. Namun itu hanya alasan untuk menutupi fakta bahwa kalian adalah sampah tak berguna. Dan sampah seperti kalian hanya pantas untuk merangkak di bawah kakiku. Orang-orang yang mendengar itu pun marah. Gu Lintian yang juga mendengar itu menyuruh Gu Changge untuk menghentikan provokasinya. Namun Gu Changge mengabaikan perkataan ayahnya dan lanjut memprovokasi mereka. Akan kuulangi perkataanku, aku akan mengambil posisi patriark selanjutnya. Jadi sekarang, antara kalian melawanku dan membuktikan kehebatan kalian, atau menjauhlah sejauh 3 mil dariku setiap kali melihatku ke depannya. Posisi patriark keluarga Gu tidaklah pantas untuk para sampah seperti kalian. Mendengar itu para anggota keluarga semakin marah. Kakek, biarkan kami bertarung dengannya. Dia sungguh keterlaluan. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak boleh mempermalukan kita seperti ini. Mendengar keluhan juniornya, para tetua pun berpikir dalam benaknya. Ini pertama kalinya aku melihat Gu Changge menggunakan cara seperti ini. Meskipun dia memang tidak diragukan lagi, merupakan yang terkuat di generasinya. Namun asalkan mereka tidak bertarung dengan dia, maka aku akan memiliki sebuah alasan untuk memperpanjang penetapan hal tersebut. Sayangnya, hanya beberapa kata dari mulutnya dia telah berhasil memancing amarah dari junior lainnya. Jika kami terus mencoba menghentikan pembicaraan akan hal ini, maka justru kamilah yang akan terlihat mencurigakan. Bocah ini sungguh licik. Sepertinya pertarungan hari ini tidak dapat dihindari. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa hebat dirinya. Meskipun dia selalu menunjukkan tulang Daois sebagai kekuatan utamanya,
Namun kami semua tahu bahwa itu tidak lain hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan kekuatannya yang sesungguhnya. Lalu para tetua pun menyetujui ide pertarungan yang diusulkan Gu Changge. Karena Changge sendiri yang telah berkata seperti itu, maka tentu saja kita harus melakukan sesuai yang dikehendakinya. Akan tetapi, kita semua di sini adalah satu keluarga. Karena itu aku harap kalian semua tidak melakukannya secara berlebihan. Itu benar. Jika sesuatu terjadi pada cucuku, maka aku akan pergi ke aula ancestral, lalu memohon pada leluhur kita untuk menghukum kalian ayah dan anak. Karena masalah sudah seperti ini, kalian semua majulah bersama. Aku juga dapat menekan kultivasiku ke ranah Sacred Emperor. Jika itu belum cukup, ke ranah Sacred Lord pun tidak mengapa. Mendengar itu, Gu Chensing yang berada di dekat Gu Changge marah dan berteriak, "Kau sudah keterlaluan. Aku harus memberimu pelajaran hari ini." Dia pun melompat ke arah Gu Changge sambil mengumpulkan energi di tangannya. Gu Changge yang melihat itu pun hanya diam tak bergerak dari tempatnya. Dan ketika Gu Chensing melayangkan pukulannya, sebuah energi tak kasat mata menahan pukulan tersebut. Chensing yang sadar akan hal itu pun terkejut. Dengan cepat Gu Changge memukul leher belakang Chensing. Alhasil dia pun langsung tersungkur tak sadarkan diri. Gu Lintian dan para tetua yang menyaksikan itu pun tak percaya. Fluktuasi kekuatan itu, kekuatan yang menentang hukum-hukum semesta. Jadi ternyata ini yang selama ini disembunyikan Gu Changge. Ini tidak mungkin. Bakatnya ini sangatlah unik dan jarang ditemui. Kemudian Gu Changge pun berjalan maju. Sambil menginjak tubuh Chensing, dia berkata, bukankah kau ingin memberiku pelajaran?" Para junior yang mendengar itu pun geram dengan kesombongan Gu Changge. Salah seorang tetua pun berkata, "Apa kecurigaan kita selama ini salah? Apa mungkin Gu Changge tak terlahir dengan hati iblis?" Dan kemudian Gu Changge melempar tubuh Chensing ke depan para tetua. Lalu dia pun terbang ke tengah area terbuka sambil melewati para anggota keluarga yang ada di depannya. "Seharusnya kalian semua menghadapiku langsung. Jangan buang waktuku yang berharga." Mendengar itu para anggota keluarga marah. Mereka pun berlari ke arah Gu Changge sambil berkata, "Ayo serang dia. Kepala keluarga atau bukan, kita harus menghukum dia atas perbuatan kejinya." Salah seorang wanita langsung menghunuskan pedang miliknya. Namun Gu Changge berhasil menghindar dan menyerang balik si wanita dengan cara menyentil dahinya. Tubuh si wanita yang terkena serangan itu pun terpental mundur hingga mengenai anggota keluarga lainnya. Meski telah melihat rekannya tumbang, anggota keluarga lain tetap melanjutkan pertarungan dan mengeluarkan serangan andalan mereka. Gu Changge yang melihat itu pun langsung melesat ke arah mereka. Dia pun dengan cepat mengalahkan mereka satu persatu. Setelah menumbangkan beberapa orang, dia pun berhenti sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar suara seorang pria yang berniat menyerang. "Gu Changge, jangan berpikir untuk menyerang." Gu Changge yang melihat serangan itu pun melompat mundur menghindarinya. Belum juga sempat menginjak tanah, dia sudah dihujani ratusan pedang. Dengan cepat dia pun terbang menjauh. Namun tak disangka, di depannya sudah ada kobaran api yang telah menanti. Dia pun langsung menahan kobaran api tersebut menggunakan energi tak kasat mata. Dan tiba-tiba seorang wanita dengan pedang raksasa menyerangnya dari belakang. Gu Changge pun dengan cepat menahan serangan si wanita dengan energinya. Dia juga langsung membelokkan kobaran api yang menyerangnya ke arah si wanita. Para anggota yang tersisa dan menyaksikan kejadian itu pun berkata, "Dia menggunakan Void Talent untuk membelokkan serangan. Licik sekali. Tangkap dia." Melihat lawannya tinggal sedikit, dia pun memutuskan untuk terbang lebih tinggi. Para anggota yang melihat itu langsung mengejar sembari mengeluarkan teknik andalan mereka.
Setelah terbang cukup tinggi, Gu Changge pun berhenti. "Gu Changge, kau tidak akan bisa kabur!" teriak salah seorang anggota keluarga yang mengejar. "Kalian semualah yang tidak bisa kabur," kata Gu Changge sambil mengeluarkan teknik bernama Boundless Heaven. Seketika sebuah cahaya muncul di hadapannya. Saking kuatnya tekanan teknik yang dikeluarkan Gu Changge, para anggota keluarga yang berada di sekitarnya pun tak bisa bergerak. "Apa? Primordial spiritnya melampauiku. Aku tak bisa bergerak. Itu teknik klanku." Terlihat sebuah tangan raksasa muncul. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan bergema. Lalu Sin memperlihatkan para anggota keluarga yang telah kalah. Salah seorang tetua pun sangat kesal saat melihat itu. "Boleh juga, Changge sudah berkembang jauh," kata Kulintian yang memuji anaknya. "Saya sudah menunjukkan rasa belas kasihan pada mereka seperti yang Anda minta. Tetua yang terhormat, apa ada lagi yang ingin Anda katakan? Aku tak keberatan jika Gu Changge menjadi patriark berikutnya. Lagi pula dia adalah wajah dari keluargaku. Semua keluarga di Upper Realm sudah memilih pewarisnya. Jadi kalau keluargaku tak kunjung memilih, bukannya kita bisa dipermalukan oleh keluarga lain? Saat ini tak ada lagi yang lebih pantas dari Gu Changge untuk posisi itu. Jadi kenapa kita tidak menerimanya sebagai patriark selanjutnya?" kata salah seorang tetua yang setuju Gu Changge menjadi patriark keluarga. Sementara itu di sisi lain, tetua yang tadi kesal berkata, "Bodoh, ini tidak seperti yang kau bilang sebelumnya. Diamlah, Lintian masih patriark dari keluargaku. Dia sedang dalam puncak keemasannya, dan dia tidak akan menyerahkan posisinya. Pak tua ini mau bermeditasi. Untuk masalah keluargaku, rundingkanlah di antara kalian," kata salah seorang tetua yang menyela perkataan tetua lainnya. Lalu tiba-tiba muncul seorang pelayan. "Tetua, saya baru saja menerima sebuah berita." Pelayan itu pun membisikkan berita tersebut pada salah seorang tetua. Setelah mendengar itu, tetua pun bertanya pada Gu Changge, "Changge, apa kau memang berencana mengembalikan garis keturunan itu?" "Para tetua, Anda tidak perlu khawatir soal masalah itu. Karena aku masih muda dan sombong, aku melakukan kejahatan yang keji. Jadi aku harus bertanggung jawab atas masalah ini. Bisakah kami mempercayaimu? Jangan berbohong pada kami." "Aku tahu apa yang harus kulakukan," ucapnya sambil menundukkan kepala. Baiklah, sikapnya sudah baik, ingin merubah kesalahannya." "Tetua, apa keluargaku ini sudah menentukan patriark selanjutnya?" tanya Gulintian. Para tetua pun menjawab, "Sudah ditentukan. Gu Changge tidak hanya memiliki kekuatan, dia juga berniat untuk memperbaiki garis keturunan keluarga ini. Karena itu aku tak keberatan. Memang, berlututlah di hadapan patriark selanjutnya." Para anggota keluarga yang babak belur pun berlutut dan mengucapkan selamat pada Gu Changge. "Selamat Tuan Muda Changge. Tuan Muda akan membawa keluarga ini ke tingkatan yang lebih tinggi. Aku, Gu Changge, akan melakukan semua perintah Anda." "Kerja bagus, tapi masih ada satu hal yang harus kutanyakan padamu,"